Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat R-Movie. Melanjutkan dari episode sebelumnya, Nicola datang ke suku Turgut dan melakukan penyerangan dadakan. Mereka memasukkan para wanita dan juga anak-anak ke dalam tenda, lalu membakarnya hidup-hidup. Setelah puas menyerang, Nicola mengikat para penduduk suku dan bertanya, "Di mana Turgut Bey? Di mana dia?" Namun tak seorang pun menjawab dan itu membuat Nicola semakin kesal. Kemudian Nicola mengambil salah satu anak kecil dan mengatakan, "Mereka tidak tahu, jadi kamu katakan padaku, di mana Turgut Beymu?" Namun anak itu hanya terdiam. Tidak lama Turgut datang dan menyaksikan kondisi sukunya, dan jelas hal itu membuat Turgut sangat terkejut hingga tidak bisa mengatakan apapun. Dengan menyandra seorang anak kecil, Nicola berkata, "Kau terlambat, Turgut Bey, sangat terlambat." Melihat ini membuat Turgut marah, dan saat dia hendak menyerang, seketika Nicola menghentikannya dengan mengatakan, "Turgut Bey, sekarang kau dan orang-orangmu harus menjatuhkan pedangmu jika kau tidak ingin ada yang terluka. Sekarang, aku bilang sekarang." Tidak bisa berkutik, dia pun menjatuhkan pedangnya dan memerintahkan alpennya untuk menyerah. Kemudian Nicola mulai mengikat mereka satu persatu. Dengan penuh amarah, Turgut berkata, "Aku tidak perlu senjata untuk mengambil nyawamu. Aku akan membunuhmu secara perlahan dengan tanganku sendiri." Mendengar ini membuat Nicola tersenyum, lalu mengatakan, "Kau terlambat, Turgut Bey, terlalu lambat." Sahabat, kita beralih ke kamp pengembara, tepatnya di kalangan para hatun. Salah satu hatun dari suku Malhun bertengkar dengan hatun Kai. Mereka saling memperebutkan benang tenunan. Mendengar ini, Gokce menghampiri mereka lalu bertanya, "Ada apa ini hatun? Apa yang terjadi?" Gonca yang saat itu tengah berada di sana menghampiri mereka dan bertanya, "Apa yang kalian lakukan, hatun? Kalian bertengkar hanya untuk satu bundel benang?" Lalu salah satu hatun dari Kizil mengatakan, "Ini cukup, Gokce hatun. Sejak kami datang ke sini, mereka telah mengarahkan mata jahat pada kami." Lalu hatun dari Kai mengatakan, "Apa tidak bisa kami lakukan dan kau membawa mereka ke sini, Gonca hatun?" Dengan sombong, Gokce menantang hatun Kai dengan mengatakan, "Apakah kamu tidak melakukan perintah Malun hatun?" Melihat ini membuat Gonca terbawa emosi dan menarik tangan Gokce dengan mengatakan, "Hatun, kendalikan dirimu. Apakah kau tidak menyadari apa yang kau lakukan?" Melihat keributan itu, Sechan berteriak dengan berkata, "Gonca, Gokce, hentikan. Aku bilang hentikan. Apakah kalian tidak mendengarkanku? Apakah sikap ini pantas untuk kalian? Sikap ini pantas dengan Kai hatun? Hah? Apakah ibu kalian Haime mengajarkan kalian seperti ini? Katakan padaku, hatun. Mulai sekarang kita bersama. Kita semua adalah satu tubuh. Orang Kizil adalah kerabat kita sekarang. Gokce, Gonca, untuk informasi, kalian tahan diri kalian sendiri, barulah nanti hatun kalian." Kemudian Sechan pun pergi dan meninggalkan mereka dengan Gonca dan Gokce yang masih dalam amarah. Kemudian Gonca meminta para hatun untuk melanjutkan pekerjaan mereka. Menyaksikan hal itu, Aise berkata, "Jelas, Malun hatun tidak tinggal diam." Dan Sechan mengatakan, "Kita harus mengurus ini sebelum Osman mendengar semua tentang ini. Aise, kumpulkan semua hatun di tenda." Di sisi lain, tepatnya di tenda penjara, penyiksaan terus dilakukan untuk membuat orang Katalan itu bicara, namun dia tetap diam saja. Dan ini membuat Boran tidak sabar lagi dengan mengatakan, "Apa yang akan kau katakan adalah lebih penting dari hidupmu." Namun saat Boran hendak memukulnya lagi, Osman menghentikannya lalu berkata pada pria Katalan itu, "Kau datang lebih banyak setiap tahun." Dan Katalan itu mengatakan, "Kau tahu bahwa kami adalah tentara bayaran, Osman Bey?" Lalu Osman mengatakan, "Seperti orang lain, tidak punya apa-apa untuk diperjuangkan. Catalonia, Andalusia." Lalu pria itu bertanya, "Kau tahu negaraku?" Dan Osman menjawab, "Tidak, aku hanya tahu itu, di pantai seberang wilayah Maghrib setelah tanah Perancis." Lalu pria itu mengatakan, "Ya, itu setelah Perancis." Kemudian Osman bertanya, "Mengapa kau datang ke sini dari negaramu?"
Dan pria itu menjawab, Muslim, ketika mereka datang ke Andalusia, mereka tidak meminta izin dari kami. Lalu Osman bertanya, apakah kau masih berperang melawan Muslim di Andalusia? Dan pria itu menjawab, tidak, mereka tidak cukup kuat untuk bertarung lagi. Pada akhirnya, kami akan menghapus Emirat Granada dari sejarah juga. Mereka bukan Turki, tapi Arab. Mendengar ini Osman mengatakan, kepercayaan semua orang itu sama. Ada kau di satu sisi dan kami di sisi lain. Apakah kau pernah berperang melawan Turki sebelumnya? Dan Katalan itu menjawab, aku berperang melawan banyak bajak laut Turki di Laut Mediterania. Aku memberi mereka pelajaran untuk itu, dan orang Prancis tidak pandai berkelahi. Lalu Osman bertanya, pelaut Turki yang kamu temui di Laut Mediterania, siapa mereka? Dan pria itu menjawab, dalam kampanye terakhir kami, apa itu? Karaman. Mereka bilang mereka berasal dari tanah Karaman. Lalu Osman mengatakan, ya, Karaman adalah negara bagian Turki juga. Tapi apa yang terjadi di sana ketika kau bertarung? Dan Katalan itu menjawab, seperti yang aku katakan, mereka adalah pejuang yang baik. Tidak lama Dram mendandakan kedatangan Koses. Mendengar ini Osman bertanya-tanya dalam pikirannya, kemudian memerintahkan Boran untuk terus menginterogasi pria itu. Namun Osman mengatakan, orang mati tidak bisa bicara, jadi jangan pukul dia sampai mati. Dengan menerima perintah itu, Boran terus-menerus memukuli Katalan tersebut. Di luar suku, Mary berkata, jadi mereka tinggal di sini. Bagaimana bisa seseorang tinggal di sini? Ini sangat bau. Dan Koses mengatakan, itu mengejutkan, tapi itulah kenyataannya. Selain itu, mereka masih bisa menunjukkan kekuatan mereka di Bitinia. Tidak lama Osman menyambut kedatangan mereka dengan berkata, selamat datang, Tekfur Koses. Dan Koses menjawab, terima kasih, Osman Bey. Kemudian Mary bertanya, apakah kau menerima tamu tadi undang, Osman Bey? Dan Osman menjawab, kami tidak mengundang orang datang ke tendaku. Kemudian mereka mengikuti Osman memasuki tenda. Beralih ke para hatun, Selcan berkata, aku kesal dengan apa yang terjadi di tempat permadani hari ini. Apa yang kulihat tidak sesuai dengan Kai Hatun dan Kizil Hatun. Kalian semua tahu, tidak ada dua dalam hukum kita. Itu yang kami katakan sebelumnya. Kepala hatun suku ini adalah Bala Hatun, dan jangan lupakan itu. Aku ingin kalian berperilaku di bawah aturan moral kita. Mendengar ini membuat Malun hanya terdiam dan tidak bisa mengatakan apapun. Tidak lama seorang hatun datang seraya berkata, Bala Hatun, Osman Bey memanggilmu. Kemudian Bala pun pergi dari sana dengan izin dari Selcan. Di dalam tenda, Mary berkata, aku ingin datang untuk mengatakan terima kasih ketika aku mendengar bahwa saudaraku akan datang untuk mengunjungimu. Terima kasih, kau telah menyelamatkan aku dari pria barbar itu. Mendengar ini Osman mengatakan, Turgut Bey bukanlah orang seperti yang kau pikirkan. Sebaliknya, dia adalah pria Turki yang pemberani. Tidak lama Bala datang memasuki tenda. Kemudian Osman memperkenalkan Bala pada tamunya, begitupun sebaliknya. Dan dengan perintah dari Osman, Bala mengajak Mary untuk berkeliling suku. Kemudian Osman bertanya pada Koses, katakan padaku, Koses, apakah kau datang ke sini untuk bertanya padaku tentang jari-jari tentaramu? Mendengar ini membuat Koses tertawa, lalu mengatakan, tentu tidak, Osman Bey. Aku tidak ingin berselisih denganmu hanya karena beberapa tentara yang tidak berguna kehilangan jari mereka. Selain itu, jika mereka adalah prajurit yang baik, mereka tidak akan jatuh ke dalam perangkap ini. Salah satu alpenmu, Boran, dia bilang padaku bahwa Rogatos berani menyerangmu. Dan Osman menjawab, ya Koses, itu benar. Lalu Koses mengatakan, sikap agresif Rogatos merusak tatanan Bitinia. Selain itu, tidak ada yang dapat didukung tentang dia. Dan aku ingin kau tahu bahwa aku ada di sisimu. Sahabat, dalam hal ini kita bisa melihat bahwa kedatangan Koses adalah untuk mencuci tangan dan berpura bahwa dia mendukung Osman dan tidak menyukai perlawanan yang dilakukan Rogatos. Namun yang tanpa dia ketahui adalah
bahwa Osman sudah mengetahui kebenaran, yang dimana Rogatos bukanlah dalang di balik semua ini. Sahabat, bergabunglah terus bersama kami untuk mengetahui kisah selanjutnya.